Halo sobat badminton, pernahkah kalian itu bertanya-tanya bagaimana ya kalau kita itu waktu menggendong partner kita diserang terus? Nah, apa yang harus kita perbuat? Ya, semoga video ini dapat memberi masukan sedikit-sedikit buat kalian yang sering menggendong dan partner kalian diserang terus atau diincar. Oke, balik lagi di channel Hobi Kita. Di sini aku main ditemani oleh Juan yang adalah seorang atlet. Di sebelah sana ada anak-anak muda yaitu Stanley dan Alex. Ya Juan juga masih muda sih. Tempo hari aku pernah nanya di salah satu kontennya orang-orang Indonesia juga. Gimana apakah ada tips untuk cara menggendong tapi kalau partner kita diincar terus ya? Soalnya dia bahas tentang gendong menggendong dan partnernya itu lumayan bisa main sih. Nah, kalau menurutku ya dari videonya itu menurutku masih bisa main. Dan aku dapat masukan juga dari beberapa orang yang ngomen dari komenanku. Terus yang punya konten tapi nggak jawab. Dan komentarku juga banyak yang nge-like sih. Jadi kayaknya banyak orang yang kepingin tahu bagaimana sih kita itu kalau gendong biar lawan tuh nggak ngincer ke partner kita terus dan kita itu bisa cover. Nah kebetulan partnerku ini seorang atlet dan dia itu spesialis double. Jadi aku pengen tahu dia itu covernya itu bagaimana. Dan mungkin dari video ini kalian bisa pelajari. Jadi ada beberapa hal yang mungkin aku nggak pernah akan lakukan kalau aku lagi gendong. Jadi mungkin kalian bisa pelajari juga dan mendapat banyak insight atau masukan. Disclaimer dulu ya. Jadi yang aku akan bahas di sini itu bukan partner yang benar-benar nggak bisa main. Tapi paling nggak harus tahu basic pukulan-pukulan, terus sama basic rotasi ya, itu harus tahu. Kalau nggak tahu, aku kasih tahu kalian sekarang. Jadi basicnya sebenarnya adalah lapangan kita itu harus dijaga, nggak boleh kosong. Misal kita jaga di kiri, partner kita jaga di kanan. Kalau kita jaga di depan, partner kita jaga di belakang. Termasuk yang diagonal ya, silangan-silangan. Kecuali ada kasus tertentu ketika kita itu ngambil sampai keluar lapangan, itu partnernya harus jadi kayak pemain single. Tapi nggak harus di tengah. Kalau kita lihat atlet waktu yang salah satu keluar ngambil raket atau ganti raket gitu ya, itu biasanya atlet yang partnernya udah tahu, jadi dia nggak jaga benar-benar di tengah sih. Jadi udah antisipasi kalau partnernya nanti bakal balik itu bakal menempati ruang yang mana itu dia tahu. Jadi nggak melulu harus jaga di tengah, nggak kayak single player ya. Padahal bisa aja lawannya itu langsung lihat, oh ini partnernya lawan keluar, jadi aku harus smash ke arahnya yang keluar. Katanya kalau kena badan kan fault, jadi atletnya yang keluar tuh di smash badannya kan kena fault. Tapi aku nggak tahu apa boleh ya seperti itu. Oke, aku akan bahas dulu mengenai yang partner atau yang digendong itu nggak boleh ngelakuin apa. Seringkali kalau aku lihat partner yang digendong itu kalau terlalu rajin, nggak ada giliran-gilirannya, itu malah bikin kalah. Dan yang gendong itu nggak bisa apa-apa. Ya memang kalau diincer itu kita memang harus ambil ya, nggak bisa nggak. Jadi memang harus rajin. Cuman ada saat-saat tertentu ketika ada bola yang kayak di tengah-tengah, terus ada bola yang sebenarnya itu daerahnya partner tapi diambil. Nah itu yang bikin banyak bolongnya. Atau terlalu males juga boleh. Contohnya seperti di sini waktu Juan ngasih net, aku yang harus maju untuk ngambil bola berikutnya. Karena kalau misalkan Juan yang ngambil nanti bakal kosong lapangan yang di kiri, nggak ada yang jaga.
Ya kalau kita gagal mengembalikan bola itu ya wajar, tapi kalau lapangan bolong itu nggak wajar. Jadi yang lebih penting itu lapangannya nggak bolong. Kalau lapangannya nggak bolong, formasi kita itu kuat, itu kita masih punya kesempatan untuk mengembalikan bola dengan baik. Tapi kalau lapangannya bolong-bolong ya otomatis salah satu harus kerja lebih keras. Yang paling trouble ya kalau kita itu main gendongan, dan ini menurutku pasti kalah, soalnya walaupun partner kita itu diincer, tapi kalau dia itu bisa mengembalikan bola dengan baik, pokoknya asal kembali aja itu masih bisa menang. Tapi kalau setiap kali dikasih bola terus dia nggak bisa main, maksudnya mungkin hari itu dia ada cedera ini itu ya, terus mukul luput, aduh ya luput itu udah mati. Seperti yang aku alami kemarin itu, partnerku entah karena cedera atau mungkin udah capek banget, jadi bola yang berada di depannya dia itu nggak ambil. Nah aku nggak mungkin kan ngambil di depannya dia, soalnya nanti tabrakan kalau dia nggak ngambil lah. Kalau dia ngambil jadi kayak benturan gitu. Jadi buat yang digendong ya, yang pertama kamu nggak boleh terlalu rajin. Yang kedua nggak boleh terlalu males juga. Jadi ya main apa adanya, terus juga bisa ngerem. Jadi kalau misalkan bola yang sebenarnya kita mau ambil tapi udah diserobot sama yang gendong, ya kita harus bisa ngerem. Seringkali aku kewalahan kalau ada partnerku yang aku gendong mau aku ambil tapi dia ambil, jadi aku nggak jadi ambil gitu. Ya bukan terlalu rajin, cuman merasa pengen berguna. Jadi kok dari tadi diam aja, jadi kepingin berguna. Jadi kalau udah gitu itu sulit untuk kita kerjasama. Jadi yang ketiga, kita juga nggak boleh terlalu aktif, juga yang keempat nggak boleh terlalu pasif. Ini lain ya sama rajin dan males ya. Kalau pasif itu bukan males orangnya, cuman nggak tahu kalau itu bola yang harusnya dia ambil gitu. Dan yang aktif itu nggak tahu kalau itu bolanya punya partnernya. Nah sejauh ini mungkin kalian juga pernah ngalamin ya, kalau misalkan kalian udah lumayan mainnya bagus, lumayan jago, tapi partnermu mainnya juga lebih jago, dan lawan juga lebih jago dari kamu dua-dua gitu. Jadi kamu statusnya, walaupun kamu bisa main bagus, statusnya kamu itu digendong, soalnya partnermu itu mainnya lebih bagus. Terus karena kamu mikir, oh partnerku ini bagus kok, jadi aku tak nyantai-nyantai aja, atau kalau enggak, oh aku tak banyain pakai trick shot, jadi kayak main-main gitu, nggak terlalu serius. Itu aku pikir nggak bagus juga ya. Jadi kalau kita jago mainnya, nggak perlu terlalu banyak trick shot. Trick shot itu kan kayak cadangan aja gitu. Menurutku sih gitu. Jadi nggak melulu dipakai kalau trick shot. Terus kalau kalian yang digendong itu kalian harus ngapain lagi? Ya kita lihat, kalau yang gendong itu kepingin nyerang-nyerang mainnya cepat, kita harus adaptasi. Yang tadinya mungkin kita mainnya biasa, loyo, kayak ogah-ogahan kemana-mana jalan, nggak melangkah, nggak lari-lari. Ya kalau partner kita mainnya bagus, cepat, ya otomatis kita juga harus ikutan cepat, dan harus, kalau ikutan bagus mungkin nggak bisa ya, tapi kalau cepat maksudnya temponya itu dipercepat, kayak maksa gitu, niatnya itu dipaksa, jadi bisa nututi, terus jadi imbang. Kalau terlalu timpang nanti yang gendong juga bingung. Tapi itu lihat-lihat sih, kalau kamu misalkan digendong terus sama yang gendong itu disuruh jaga depan terus, ya mungkin lain ceritanya. Jadi kamu nggak boleh atau nggak diperbolehkan untuk ngambil di belakang, mundur-mundur.
Nah, seperti di sini kan aku kayak sungkan soalnya dari tadi Juan terus kan, terus mau bantuin tapi malah mati. Ya itu karena Juan mainnya cepet dan mungkin mengira kalau bolanya di lob gitu, aku cepetan masuk ke posisi kanan untuk defense. Ternyata kan enggak sesuai harapannya Juan. Jadi aku terlambat untuk masuk di sebelah kanan, jadi defense-nya telat. Nah, ini mungkin masuk ke kategori trick shot ya yang aku bilang kalau pukulan kita itu aneh-aneh yang nggak umum itu mungkin yang gendong juga kaget atau nggak siap. Tapi sekali dua kali gak apa-apa dan itu kan kayak kebiasaan kita ya mungkin kalau kondisi yang di belakang biasanya aku kasih silang kayak gitu. Dan di kali kedua aku melakukan itu Juan udah lebih siap. Nah, kalian juga bisa lakukan ini. Kalau misalkan kamu yang di belakang, terus yang gendong berada di depan, kamu bisa nurunin bola itu ke daerah tengah. Jadi buat yang gendong itu lebih gampang. Soalnya kan dia jaga di tengah, mau ceropot-ceropot itu lebih gampang. Kalau kamu nyemesnya ke kiri kanan pojokan lawan, itu nanti kamu sendiri yang bakal diunyer-unyer di belakang. Jadi kamu nanti yang diincer. Nah ini sekalian tips buat kamu yang diincer waktu main gendongan ya. Kalian bisa pakai caranya mix double. Jadi kalau yang cewek itu berada di belakang, begitu ada kesempatan untuk kamu itu ngedrop shot atau mungkin nyemes, itu taruh aja di kayak tengah-tengah. Tapi drop shotnya tuh jangan nanggung, jangan cuma dipukul kayak bola melambung ya. Tapi ditekan ditambahin dikit biar lajunya itu lebih cepat. Terus segera setelah kalian melakukan itu langsung lari ke depan. Nanti yang gendong itu bakal tahu. Oh ini partnerku itu berada di sini, jadi dia maju. Berarti aku harus cover di belakang, ijol atau gantian. Gitu. Nah kita harus sering lihat ya partner kita itu berada di mana gitu. Bukan ditoleh tapi kan kalian bisa punya kayak range-nya di sudut mata itu kan pasti kelihatan ya kayak samar-samar gitu. Ini partnerku lagi di mana, ngapain. Kalau misalkan nggak kelihatan itu yang paling bagus kalau aku lihat atlet Korea. Jadi ketika yang gendong atau yang cowok itu dia nggak tahu partnernya habis di belakang terus kemana. Nah itu biasanya yang cewek bilang kayak opa. Jadi dari suara itu yang gendong itu bisa tahu. Oh partnerku ternyata di sana. Jadi aku ini yang harusnya ngambil. Jadi dia nggak ragu-ragu lagi. Terus dia kan tahu. Oh dari sana biasanya jaga mana. Jadi bola berikutnya yang mau diambil sama yang gendong ini, dia akan taruh bola di tempat yang nantinya kita berdua bisa jaga. Jadi nggak ngawur untuk ngembaliin bola itu nggak ngawur. Tapi ada strateginya. Strateginya itu nggak selalu harus nyerang lawan, tapi strateginya adalah biar kita itu nggak bolong lapangannya. Contoh ya kalau di sini tuh aku ngelob ke daerah tengah-tengah lapangannya lawan nanti sama Alex disemes ke pojok kiri atau kanan itu kita mati. Jadi kita mengembalikan bola itu nggak cuma asal serang-serang aja tapi harus lihat partner kita itu berada di mana. Dan misalkan aku yang di posisinya Juan ya yang di depan itu sebaiknya kita nggak ngayun-ngayun raket kayak orang mau ngajak gelut. Padahal itu ya percuma kalau ngayun-ngayun aja. Mending kamu kalau ngayunnya cuma sambil geser kiri kanan cari-cari bola itu lebih bagus. Satu tips lagi kalau kamu diincar itu waktu kamu dapat bola, kalau mau buang bola itu buangnya ke lurusannya yang gendong. Jadi biar yang gendong itu yang nanti menerima bola yang lebih cepat kalau misalkan disemes ya. Soalnya kalau smash lurus tuh pasti lebih kenceng daripada kalau smash silang. Nah sebelum aku pindah topik ke bagaimana caranya atlet gendong, kalau kita yang digendong, satu tips lagi buat kalian, usahakan jangan matian. Kemarin itu aku main udah hampir menang, aku udah poin 27, lawannya itu masih kalah 2 poin kalau nggak salah. Terus pada akhirnya sama lawan tuh dikasih ke partnerku terus.
dan dia walaupun cuman kayak return service gitu aja dia out. Terus ya akhirnya 3 poin berikutnya mati kena dia semua. Jadi akhirnya aku kalah. Nah itu mohon kalau misalkan kamu digendong mainnya lebih hati-hati. Jangan kayak oh kok aku terus ya yang dikasih bola terus kok aku mati terus aku pingin buktikan diri dan kepingin dapat poin instan. Jadi nambah banyak masalah tambah dikasih trick shot mati sendiri, kasih bola yang di pojokan mati sendiri. Terus aku bilang sampai sempat bilang mainnya normal-normal aja dulu ya. Jangan ngasih bola yang kayaknya sulit buat lawan tapi malah mati sendiri. Ya oke, ada akhirnya tetap kalah sih walaupun udah kayak gitu. Jadi itu tips terakhir buat yang digendong ya. Kalau main usahakan nggak matian. Nanggung nggak apa-apa tapi jangan matian. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Bagaimana jika kamu yang menggendong? Itu tips-tipsnya apa aja? Aku ingin ngasih berdasarkan permainannya Juan ya. Jadi dia itu gendongnya itu kayak apa? Yang selama ini kita lihat di game pertama ya. Dan juga mungkin aku akan tambahin yang nggak ada di sini. Jadi aku dapatnya dari ya bacai komen-komennya orang. Mungkin bisa diterapin juga kalau ya selama kalian mampu ya. Kita mulai dari awal ya. Jadi di awal-awal waktu Juan tuh habis servis langsung tangannya itu diangkat. Terus kayak mukul gitu. Tapi memang mungkin sengaja nggak dikenain ya, soalnya sama lawan langsung diangkat bolanya. Tapi ada beberapa petunjuk yang mungkin kalian bisa ikuti. Kalau kita itu servisnya ke arah backhandnya lawan agak jauh, itu biasanya kan diangkat silang ya, atau mungkin ditaruh di net agak silang. Jadi sebaiknya kita udah siap-siap sih. Jadi dapat bola silangan. Jadi kita ngangkat raket itu nggak cuman sekedar ngangkat, tapi langsung lompat dan ayun ke arah situ. Tapi kalau nggak benar tebakannya ya udah nggak apa-apa. Kan ada partner yang di belakang ya. Tapi paling enggak itu juga kayak nakut-nakuti lawan gitu. Kalau kita ngangkat raket, lawan jadi mikir oh yang itu diangkat raketnya di situ. Jadi aku nggak bisa nyilang, aku harus buangnya lurus. Sementara di lurusan kita biasanya kan ada partner gitu. Jadi partner kita yang kalau kita servis gitu kan di sebelah satunya kan pasti ada partner yang berdiri di belakang kan. Jadi mungkin gunanya ngangkat raket setelah servis itu satu untuk serobot, yang kedua buat nakut-nakutin dan ngarahin kayak istilahnya itu giring opini, giring lawan itu untuk nempatin di tempat yang kita mau. Jadi kayak dicegat, oh kamu nggak bisa nyilang soalnya udah aku cegat. Nah, terus sama lawan dibuang lurus. Nah itu kan kayak batasin opsi dari lawannya. Tapi kalau sekelas atlet tuh biasanya habis di servis langsung ngasih ke net lagi. Jadi yang kerja yang soro ini yang habis servis itu harus siap. Nah ada beberapa komen yang aku baca itu menyarankan kalau kita itu udah nggak bisa apa-apa, jadi kayak enjoy aja, nggak perlu gendong banyak-banyak kalau memang partner kita nggak bisa main daripada kita cedera. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus sambil ngasih kayak pengarahan, ini kalau gagal mengembalikan tuh, kalau yang kita tahu misalkan itu murni gagal karena memang kita memang miss ya, tapi atau itu gagal karena salah grip, salah teknik dan sebagainya. Dan aku waktu partneran sama Juan juga ada beberapa hal yang sama Juan masih diperbaiki atau dikasih saran. Misalkan kalau ngambil di bagian forehand, berarti kan di kiriku, tapi sama lawan tuh di drive di dekatnya telinga situ. Itu biasanya aku pakai forehand. Kalau sama Juan dibilangin jangan pakai forehand, kok pakai backhand ngambilnya ya. Sekarang masih membiasakan lagi, tapi defaultnya aku pasti pakai forehand masih, soalnya nggak terlatih.
Tapi itu masukan yang bagus karena kalau kita coba masukannya itu lebih berhasil, paling enggak mungkin 10 atau 20% lebih bisa masuk bolanya dan lebih tipis daripada pakai cara yang normal yang pakai forehand. Jadi apakah kita boleh ngasih saran kalau kita itu yang gendong? Yang gendong kan pasti yang lebih bagus ya. Itu apakah boleh ngasih saran? Oh iya boleh. Tapi lihat-lihat yang dikasih saran itu mau terima atau enggak. Kalau sekali dua kali mereka ngebantah, itu ya sebaiknya udah nggak usah kasih saran lagi. Kadang yang jengkelin tuh kalau misalkan kita tahu ya, oh kalau kamu dapat bola kayak gini, situasinya kayak gini, itu tempatin ke sana itu nanti bisa dapetin poin langsung atau mungkin lebih menekan lawan gitu. Terus dia jawabnya gini, oh memang aku mau ngelatih iniku kok, mau ngelatih ngedriveku kok, atau mungkin aku mau coba latihan net silang kok. Nah, tapi mati, kalah. Apalagi kalau latihannya itu waktu main di poin-poin kritis. Kalau di awal-awal sih nggak apa-apa, tapi kalau di poin-poin kritis ya kalah. Oke, tips berikutnya ya, kalau kita itu udah bisa ngebaca lawan, terus kita sebagai yang menggendong itu bisa nyerobot atau antisipasi. Contohnya tadi di awal-awal game kan aku dikasih bola terus ya di belakang, terus aku cenderung nurunin bola terus, cemes tapi nggak berhasil. Lawan tuh nggak mati, tapi kan biasanya kalau aku nyemes lurus balikinnya kan ngelob silang, jadi aku nggak melulu cuman berada di satu tempat. Lawan tuh biasanya pasti selalu kayak ngasih, kalau kita ngasih lurus baliknya silang, kalau kita ngasih silang baliknya lurus. Nah itu sekali dua kali kayak gitu, Juan ini langsung ketika aku nyemesnya silang, dia itu langsung yang dari depan langsung jaga ke lurusannya bola yang aku kasih. Jadi kalau aku nyemesnya silang, Juan ini jaga di lurusannya, soalnya biasanya baliknya ke sana. Ya ini kayak spekulasi ya, tapi dia itu udah kayak rencana, oh sama Coach Jerry disilang, berarti aku harus cegat di depannya. Terus dia itu inisiatif langsung cegat. Jadi aku nggak perlu lari-lari ke sudut kiri lagi ya, tapi udah dicegat sama Juan, jadi diambil alih. Ya kuncinya inisiatif sih. Pedomannya cuman gini, kalau silang kamu jaganya lurus, kalau misalkan yang belakang partnermu nyemesnya lurus, kamu itu cegatnya silang. Terus juga seringkali beberapa keadaan itu dia itu jaganya nggak di depan. Biasanya kalau kita itu jaga di depan kan kaki kiri dan kanan tuh nempatin di belakangnya garis T ya. Jadi kaki kiri di kamar kiri, kaki kanan kamar kanan. Tapi di depan enggak, nempatinnya di pojokan garis T. Jadi kalau dapat bola di belakang dia yang ambil. Ya intinya harus cepat. Kalau kita bisa gendong berarti kita harus mampu main cepat. Dan secara skill kita misalkan kepingin naruh di tempat yang jauh, itu secara skill pasti udah bisa. Misalkan kayak Juan ini dari setengah lapangan itu bisa kayak backhand drive ke arah pojokannya lapangan lawan. Nah itu mungkin kalau teman-teman lain nggak bisa atau bisa pun nggak secepat Juan. Jadi karena dia itu pukulannya keras jadi bolanya cepat dan itu bisa bikin dapat poin gitu. Terus setelah itu dia juga kayak punya pola ya, habis kasih gitu terus dia langsung jemput bola, soalnya sama lawan pasti misalkan di net lurus gitu, jadi dia langsung tungguin di depannya itu langsung di kill. Kalau di awal-awal aku lihat Juan sering ngasih ke ruang kosong juga, jadi ngasih ke ruang yang jauh-jauh dari lawan, dan dia bisa ngasih ruangnya itu ke yang pojokan-pojokan yang hampir out gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan kita dengan atlet ya. Terus kalau udah dapat bola yang enak itu baru bisa baru melakukan smash keras. Soalnya kalau kita itu berpasangan dengan yang nggak seberapa bisa main,
dia pasti kayak lebih lambat gitu untuk covernya dan nggak tahu jaga di mana. Jadi kalau kita itu nyemes keras, biasanya lawan tuh kalau cuman ngeblok aja dan dikasih di depannya kita, itu pasti kita mati soalnya kita nggak bisa gerak cepet ke depan. Nah itu gunanya partner harus cover. Tapi kalau partnernya hahe hahe nggak ngerti, jadi eh, kalau kita sebagai penggendong nyemes keras itu nanti bakal kepotokan atau mati-mati sendiri karena faktor ini. Terus dia juga lebih banyak cover sekitar 70% lapangan. Nah, aku akan bagikan yang aku dapat dari netizen ya, dari komentar-komentar teman-teman lain. Itu ada yang bilang kalau kita gendong ya strateginya no lob. Jadi cuma nurunin bola nyemes-nyemes ke drive atau drop shot. Tapi ini aku rasa apa ya butuh skill yang lebih tinggi lagi sih soalnya nggak semua bola itu bisa kita lakukan seperti itu. Kadang-kadang kalau kepepet ya pasti ngelob lah. Lagi pula kalau drop shot kita itu lebih banyak kemungkinan mati daripada lob. Jadi 10 kali kita melakukan drop shot belum tentu kita bisa 10 kali berhasil. Karena bolanya itu lebih sulit dan kalau kita kayak ke drop shot terus nanti lawan juga bakal nungguin di depan net. Terus yang Juan juga sering lakukan itu kalau aku bisa dapetin poin, dia juga muji. Mantap kalau aku ngasih berbuat kesalahan, dia cuma bilang aman, jadi gak apa-apa. Ya hal kayak gitu mungkin kita kalau gendong itu jangan marah-marah terus juga muji-muji, kadang ngasih saran dikit-dikit. Terus juga selain itu nggak cuman muji tapi bisa kayak nenangin sabar aja, coba ini nyantai aja atau fokus dulu. Mungkin kata-kata kayak gitu memotivasi jadi nggak kayak merasa bersalah dan akhirnya malah tambah rusak mainnya partner kita. Nah dalam hal serobot menyerobot Juan ini kan dia cepat jadi seringkali waktu aku udah kayak ngeset terus bolanya udah aku tungguin tapi sama Juan itu misalkan dia berada di sebelah atau di belakangku belani loh muteri aku cepet muteri terus nyerobot lebih cepet. Jadi biasanya kan aku cuman nungguin bola datang terus baru mukul kan kalau bolanya udah aku setting gitu aku tinggal nungguin terus tinggal aku pukul lah itu Juan juga nungguin ternyata. Jadi partnerku itu nungguin terus dia yang inisiatif dengan cepat langsung maju dan mukul. Nah itu mungkin yang bikin lawan itu jadi kaget. Karena lawan itu pasti juga kalkulasi kalau aku itu mukulnya bakal kapan. Nunggu bolanya datang terus baru aku mukul. Padahal aku gak gerak gitu. Dan kalau ada partner yang tiba-tiba gerak cepet terus ngambil itu kayak kecelakaan gitu terjadi tiba-tiba dus loh kok diambil temennya. Nah itu yang bisa bikin kita nambah poin lebih cepat. Jadi apa ya istilahnya itu jemput bola daripada menunggu bola. Terus ada satu lagi saran yang bagus dari netizen ini yang mungkin terakhir ya aku bagikan di video ini. Kalau dapat partner yang nggak bisa main, itu ya kita gendong itu jangan sepenuhnya digendong, tapi kita biasakan mereka untuk ngambil bola, biar nggak manja katanya. Aku merasa ini benar, soalnya aku juga mengamati beberapa temen yang biasanya aku gendong, tetap kalaupun dia itu udah belajar untuk main dengan teknik yang lebih bagus, tetap mainnya itu dengan style yang digendong. Jadi kayak kurang motivasi dan kayak kurang inisiatif untuk ngambil-ngambil bola. Nah ini menurutku nggak bisa dilatih sih. Jadi mungkin waktu latihan, waktu les itu mesti bisa dipaksa untuk rotasi dengan temennya atau dengan partnernya. Tapi waktu kita menghadapi game atau waktu permainan itu karena terbiasa digendong.
Jadinya mainnya itu kayak gitu, kayak selalu mengandalkan yang lebih bagus, yang jadi partnernya yang ngambil gitu. Nah itu yang gendong yang salah soalnya nggak biasain mereka untuk jadi mandiri. Ya kalau boleh sih kita itu ngajarinnya juga, ya memang nggak boleh nyala-nyalain juga, tapi kita ngajarinnya itu nggak cuman kayak tekniknya, tapi ngajarin berdasarkan pengalaman. Kalau ditempatin di sini kamu nanti harus jaga di sana, atau kalau ada bola-bola kayak gini itu kamu yang ambil. Nah, kayak gitu-gitu mungkin bisa jadi kebiasaan, nambah-nambah pengalaman sih. Jadi kayak peraturan tidak tertulis gitu. Ya oke, aku rasa cukup ya tips-tipsnya. Dan aku rasa tips yang paling berguna ada dua. Yang pertama itu eh, kita jaga lapangan biar nggak kosong. Jadi tetap formasinya itu solid. Yang kedua, selalu tempatin ke ruang-ruang yang kosong yang jauh dari lawan. Nggak cuma kosong aja, tapi yang jauh dari lawan. Itu kalau bisa ya. Misalkan nggak ada ruang kosong dari lawan, kita bisa angkat bola yang tinggi banget supaya partner kita yang lebih lemah itu punya waktu lebih banyak buat nempatin posisi siap dan lebih siap-siap fokus gitu. Kadang-kadang kalau udah berumur itu untuk fokus ke refleksnya itu agak lama, jadi perlu waktu menunggui bola turun biar kita itu siap-siap gitu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga membantu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah.